Selain itu enaknya kita bagi-bagi itu bisa. Untuk channelnya banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagi kalian semua yang belum pernah setting ini, mungkin penasaran ya. Seperti yang dulu pernah saya janjikan, dan mohon maaf bulan-bulan ini, tahun-tahun ini saya jarang upload karena mungkin kesibukan saya yang nggak ada sempat untuk buat video tentang driver rack atau DLMS Paslen 48, bahwa driver ini bisa menggunakan input 2 mixer. Sebetulnya caranya sangat mudah sekali, tapi apa boleh buat jika kalian belum pernah mencobanya. Dan untuk mixernya bisa digunakan untuk mixer yang sama, bisa untuk mixer dari merek lain juga bisa. Cuman gimana caranya agar outputnya bisa menyamai. Misalnya kalian pakai mixer Soundcraft sama Mackie misalnya, agar bisa menyamai, kita untuk outputnya satu jalur. Cuman inputnya bagaimana caranya agar bisa dimasak dalam satu wadah itu ya Mas Bro. Oke, langsung saja, nggak usah basa-basi, nanti biar videonya nggak terlalu panjang. Pertama, misalnya kita menggunakan preset 5. Biasanya saya menggunakan preset 5. Nggak usah dicontohkan ke preset yang lain. Pertama, untuk yang jelas itu untuk settingan inputnya Mas Bro. Pertama yang ingin saya jelaskan, misalnya output luar kita menggunakan output nomor 1, nomor 3, nomor 4 atau 2, 3, 4. Misalnya untuk mid ya, untuk mid saya menggunakan nomor 2. Nah, agar outputnya sama atau outputnya jadi satu, ini yang kita bahas kan inputnya. Inputnya kita menggunakan 2 mixer. Sedangkan untuk Paslen ini kan ada input 4 channel ya. Karena dinamakan 48 itu untuk inputnya 4 channel, untuk outputnya 8 channel, begitu kurang lebihnya. Nah, kita di topik ini yang akan kita setting itu untuk inputnya. Nah, ini contohnya. Untuk input yang pertama kita menggunakan mixer Soundcraft misalnya. Untuk inputnya kita taruh di source A ini ya. Kita taruh di ini source A. Terus untuk input yang kedua, misalnya kita menggunakan mixer Mackie, kita taruh di input D. Nah, ini ya, input D. Dan yang lain untuk B sama C-nya itu dikosongkan. Dan nantinya itu otomatis untuk outputnya tetap masih sama. Kita untuk crossovernya juga nggak ada perubahan. Untuk equalizernya juga nggak ada perubahan. Yang kita rubah hanya inputnya. Seharusnya untuk inputnya ya, kita menggunakan satu channel. Misalnya untuk satu mixer kita menggunakan inputnya menggunakan channel A. Itu untuk satu mixer. Kalau kita untuk menggunakan 2 mixer, yang satunya lagi kita masukkan di input D. Dan untuk inputnya, untuk volumenya atau dB-nya kita samakan. Ini untuk gain A-nya kita setting di plus 2,5 dB. Dan untuk D-nya kita samakan. Misalnya untuk karakternya itu kenapa enggak kita, misalnya ya,
kita nggak menggunakan mixer yang sama. Untuk karakter outputnya itu otomatis kan tidak sama. Nah, ini nanti bisa kita rubah. Misalnya yang Soundcraft itu kita masukkan ke channel A, terus yang pakai mixer Mackie kita masukkan ke channel D. Nah, otomatis untuk kualitas outputnya itu jelas-jelas berbeda ya Mas Bro. Nah, di perbedaan itu yang kita cermati yaitu nanti kita bisa dirubah gain inputnya. Otomatis misalnya cenderung untuk Mackie itu kan lebih keras. Nah, kita bisa nanti dikurangi. Nah, ini untuk dB-nya nanti bisa kita kurangi begini ya. Dikurangi. Nah, 1,5. Itu otomatis nanti untuk outputnya masuknya akan sama, nggak kebesaran untuk inputnya begitu. Nah, kita untuk yang channel yang lain gimana Bang? Misalnya untuk mid low-nya kita kasihkan ke nomor 3 ya. Nah, ini kalian tinggal samakan aja. Untuk source-nya ini kita taruh channel A sama channel D. Untuk sub-nya sama ya. Untuk sub-nya kita taruh nomor 4 ya. Untuk gain-nya nomor 4. Nah, kita samakan. Kita samakan saja. Untuk channel A sama channel D. Itu otomatis untuk outputnya itu akan mengeluarkan suara yang sama dengan dua mixer yang berbeda, cuman untuk pengeluaran outputnya itu akan sama. Nah, itu mungkin kalian yang belum pernah mungkin penasaran dan belum tahu cara settingnya bagaimana. Nah, itu sepengalaman saya, bukan saya untuk menggurui, bermaksud untuk menggurui kalian yang sudah master ya. Cuman itu pengalaman saya menggunakan DLMS Passland. Nah, disitulah kelebihannya. Untuk Passland itu enaknya kita bagi-bagi itu bisa. Untuk channelnya banyak ya. Untuk inputnya saja sudah jelas ada 4 channel. Dan untuk outputnya ada 8 channel itu nanti bisa dibagi-bagi lah. Nah, ini untuk otomatis outputnya ya, untuk output luarnya. Lah, yang ditanyakan lagi, nah untuk set fill-nya gimana Bang? Kita bisa rubah. Untuk set fill-nya misalnya kita taruh nomor 6. Itu kan otomatis ya. Nah, untuk set fill-nya misalnya kita menggunakan dua mixer. Yang satu kita taruh di ini ya. Kita taruh di B untuk inputnya, dan yang mixer yang satu kita kasihkan di C karena ini masih belum terpakai ya, belum terpakai. Jadi untuk set fill-nya seperti itu, caranya sangat mudah sekali, dan untuk dalamnya juga nggak ada perubahan. Seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin bila belum jelas, kalian bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa ditanyakan langsung ke nomor WhatsApp saya. Mungkin sampai di sini saja video tentang menggunakan dua mixer untuk DLMS Passland 48 ya. Oke, terima kasih. Semoga ini semua bermanfaat bagi kalian semua, khususnya pemula yang belum pernah memakai DLMS Passland 48, dan mungkin ini bisa mempermudah kalian untuk menyeting semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.